Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-122. Pada sesi sebelumnya, kita memusatkan bagaimana menjelaskan Environmental Performance Index oleh Eco Innovation dan Economic Complexity Index. Pada kesempatan ini, pada sesi 122 ini, saya akan mencoba mengkaji hubungan atau apa yang kurang lebihnya faktor penjelas atau penentu Environmental Performance Index dari sudut pandang memilih variabel-variabel sosial ekonomi. Tentu saja karena orientasi kita pada gambaran kuantitatif, dengan memanfaatkan literatur dari pemanfaatan econometrics, untuk mendapatkan parameter-parameter tersebut. Nah, saya ulangi pada beberapa gambar. Yang gambar pertama, kita ada di iklim tropika, katakanlah ini sebagai pengingat kita bahwa kita ada di tropika, kemudian tidak ada satupun negara tropika yang sudah bisa jadi negara maju, kemudian hubungan positif kalau kita plotting gambar seperti ini, tapi kita ingin lebih jauh lagi, Nah, pada saat sekarang, dengan latar belakang yang bisa dibaca di sini, bahwa fokus dari sesi ini adalah mencoba menyampaikan hasil riset yang mengkaji hubungan antara Environmental Performance Index dan faktor sosial ekonomi agregat seperti secara kuantitatif, seperti PDB per kapita, pendidikan, efektivitas pemerintahan, dan keberhasilan pengendalian korupsi berdasarkan variasi dari 149 negara. Bahannya akan kami sampaikan, hasil riset dari Alvarez, dan kawan-kawan yang diterbitkan sudah relatif cukup lama, yaitu tahun 2014, tapi masih sangat relevan untuk memberikan insight kepada kita semua. Inilah tabel yang menggambarkan negara-negara yang dijadikan data. Indonesia ada di dalamnya, jadi variasi dari 149 negara dijadikan bahan untuk mendapatkan knowledge hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan Environmental Performance Index. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kutip di sini hubungan fungsional antara Environmental Performance Index dengan GDP per kapita, kemudian dengan adult literasi sebagai proksi dari human capital, katakanlah, kemudian government effectiveness, kemudian kemampuan mengontrol korupsi, dan ada dummy variable yang satu untuk partai penguasa dari right wing, sayap kanan, dan lainnya. Jadi ada 5 hipotesa yang diuji di sini sebagaimana tergambar dalam persamaan di atas. Nah, ini deskripsi statistiknya supaya bisa melihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Ini menggambarkan karakter dari data yang diolah. Nah, nilai koefisien korelasi bisa dilihat di sini bahwa Environmental Performance Index dengan GDP korelasinya tinggi, dengan human capital yang
proxy oleh adult literasi juga tinggi, dengan government effectiveness-nya juga berkorelasi tinggi, ya dengan hubungan negatif dan seterusnya. Tabel ini maknanya untuk melihat kira-kira hubungan korelasi seperti apa, ya, yang menggambarkan di antara 10 variabel yang dipakai. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan regresi, hasil yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel 6, ya, di mana dependent variable dipecah ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah environmental performance index secara umum. Yang kedua, environmental yang sifatnya kesehatan atau kesehatan lingkungan. Dan yang ketiga, vitalitas ekosistem. Ya. Dan yang keempat, environmental performance index dengan mempertimbangkan ada faktor kuadrat dari Kuznets environmental curve. Nah, yang angka-angka yang dicetak tebal, ya, itu yang menunjukkan tingkat atau koefisien yang signifikan, ya, secara statistik, ya. Untuk environmental performance index yang tipe pertama, kita melihat bahwa memang benar, ya, GDP per kapita berdampak positif, kemudian human capital yang diukur oleh adult literasi, ya, lebih tinggi efeknya. Jadi pendidikan memberikan efek lebih tinggi, ya. Dan pengendalian korupsi yang sukses juga memberikan dampak positif terhadap environmental performance index. 3 variabel inilah yang paling penting. Jadi kalau kita ditanya, katakanlah berdasarkan penelitian ini, variabel apa yang harus kita tangani? Ya, 3 hal. Karena yang lainnya tidak signifikan, katakanlah, yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana meningkatkan human capital, dan bagaimana menekan korupsi. Itulah. Nah, untuk gambaran umum, environmental performance index. Nah, kalau untuk environmental health, ternyata, ya, yang paling penting untuk mengembangkan kesehatan lingkungan, ya, itu 2 variabel, ya, yaitu GDP per kapita dan adult literasi atau human capital. Jadi kalau kita tingkatkan human capital, kita tingkatkan GDP per kapita, maka secara signifikan meningkatkan environmental health, ya, dengan daya penjelasan 83%. Nah, sekarang kalau kita masuk ke vitalitas ekosistem, maka untuk vitalitas ekosistem, ya, ada 2 variabel yang memberikan dampak terhadap vitalitas ekosistem. Yang pertama, GDP per kapita. Ternyata GDP per kapita memberikan dampak negatif terhadap vitalitas ekosistem. Nah, artinya apa? Dengan pengetahuan ini kita memerlukan suatu membangun kerangka pikiran dan kerangka solusi supaya dia bisa tidak negatif, katakanlah, dengan mengerjakan eco-innovation dan jenis-jenis kegiatan lainnya. Kemudian yang menarik di sini, ya, bahwa
vitalitas ekosistem itu ditentukan oleh tingkat pengendalian korupsi. Ya, tingkat pengendalian korupsi yang tinggi akan menghasilkan vitalitas ekosistem yang tinggi. Artinya, kalau kita ambil vitalitas ekosistem ini, misalnya biodiversity, kemudian ciri ekosistem, hutan, katakanlah, dan lain-lain, maka variabel korupsi ini harus menjadi variabel yang utama. Ya. Namun demikian, model ini ternyata hanya mampu menjelaskan variasi dalam model hanya 22,5% saja. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi dari tabel tersebut, ya, saya coba sampaikan dalam hasil penelitian, katakanlah bahwa faktor sosial ekonomi merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan, meningkatkan environmental performance index. 3 faktor utama dalam sosial ekonomi yang menentukan environmental performance index secara nyata yaitu PDB per kapita, tingkat kecerdasan yang diukur oleh Human Capital Index, pengaruh faktor human capital lebih besar. Ternyata pengaruh faktor human capital lebih besar daripada pengaruh pendapatan per kapita. Ya. Kemudian kesuksesan pengendalian korupsi selain berpengaruh nyata terhadap environmental performance index juga besarannya hampir sama dengan pengaruh pendapatan per kapita. 3 variabel di atas menjelaskan kurang lebihnya 74,5% keragaman dalam model. Nah, selanjutnya kesehatan lingkungan secara nyata dipengaruhi oleh pendapatan per kapita dan human capital. Kedua variabel ini mampu menerangkan 83,2% keragaman dalam model. Vitalitas ekosistem dipengaruhi oleh 2 variabel yaitu pendapatan per kapita dan tingkat pengendalian korupsi. Dampak pengendalian korupsi sangat positif terhadap vitalitas ekosistem, sedangkan pendapatan per kapita memiliki hubungan negatif dengan vitalitas ekosistem. Kedua variabel tersebut hanya mampu menjelaskan 22,5% dari keragaman dalam model. Sedangkan variabel dummy OECD di sini dan political stability tidak berpengaruh secara nyata terhadap environment performance index. Jadi apa kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian ini Bapak Ibu sekalian? Ya, saya pikir ya sudah sangat gamblang, sangat jelas ya bahwa kita harus kalau mau environmental protection index meningkat atau sustainability meningkat, ya kita perlu meningkatkan pendapatan per kapita, kita perlu meningkatkan human capital dan pengendalian korupsi. Nah, kemudian kita perlu mengembangkan pendapatan ya yang mana dia berlaku umum ternyata berpengaruh penting terhadap tingkat kesehatan lingkungan dan juga terhadap vitalitas ekosistem. Faktor pendapatan tampak mempengaruhi negatif terhadap vitalitas ekosistem. Hal ini menunjukkan diperlukannya pengembangan eco-innovation sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Jadi kuncinya kalau kita ingin mengembangkan, mensinergiskan pertumbuhan ekonomi dengan environmental performance index, kuncinya ada di eco-innovation. Nah, human capital ia memegang pengaruh nyata terhadap kinerja lingkungan dan kesehatan lingkungan. Hal ini mengandung implikasi diperlukannya peningkatan faktor pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya yang mengakar pada sifat-sifat intrinsik iklim tropika, keanekaragaman hayati, kepulauan, dan semacam itu. Pengendalian korupsi, ya, ini menjadi faktor utama, ya, yang sangat penting.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya ambil kesimpulan umum dari beberapa sesi sebelumnya sampai sekarang, maka sisi kualitas lingkungan hidup sebagai gambaran sustainability, dia bisa dirancang berpasangan dengan kemajuan ekonomi. Apabila kita bisa merancang cara pandang, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan-kegiatan yang difokuskan sebagai kegiatan eco-innovation. Ya. Insight utama dari penelitian ini adalah demikian. Ya. Jadi faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, pendidikan, semuanya itu adalah bagian-bagian yang harus dikemas, bagian-bagian parameter variabel yang harus dikelola, ya, ke dalam suatu konteks khusus, suatu kerangka khusus yang kita namakan eco-innovation. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian dalam interaksi melalui channel YouTube saya, Agus Pakpahan Voices, sebagai bagian dari silaturahim saya kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sesi ke-122 ini menjadi sesi terakhir yang kami sampaikan sebagai bahan silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian untuk tahun 2021. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman sekalian yang merayakannya. Selamat berlibur bagi teman-teman, Bapak-Bapak, dan Ibu sekalian yang akan berlibur. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian selama ini. Kita berjumpa kembali, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada tahun 2022, kita mulai dengan sesi ke-123. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada tahun 2022 dalam keadaan yang lebih baik. Semoga pandemi sudah berlalu dan kita masuk ke dalam zaman normal kembali yang lebih baik. Sampai jumpa.